Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa mitulah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jamaah pengajian pagi yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur pada Allah Ta'ala atas karunia-Nya, berkat, nikmat, kesempatan, Islam, iman, ihsan, taufik, hidayah dari Allah SWT. Pagi ini kita bisa bertemu di gedung dakwah pimpinan cabang Muhammadiyah Kutarjo untuk silaturahim sekaligus mencari ilmu bersama-sama. Mari kita lafalkan kalimat tahmid. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salat salam kita sanjungkan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat serta umatnya yang setia sampai akhir zaman. Para jamaah yang dirahmati Allah, hari ini masuk hari yang ketiga di bulan Ramadan, Syam atau Saum tahun 1446 Hijriah. Semoga apa yang sudah kita lakukan betul-betul sesuai dengan apa yang telah kami sebutkan, yaitu surat Al-Baqarah 183, bahwasanya yang diseru, diajak, diwajibkan puasa adalah orang-orang yang beriman, sebagaimana puasa itu telah diberlakukan syariatnya sebelum Nabi Muhammad. Tujuan utama puasa adalah menjadi pribadi-pribadi yang muttaqin, orang yang bertakwa kepada Allah. Sehingga dalam suatu kegiatan, dalam suatu program untuk menuju itu harus kita sampaikan yang akhir. Tujuannya itu apa? Nah, poso itu tujuan adalah untuk meningkatkan ketakwaan kita pada Allah. Dan yang diminta itu adalah orang-orang khusus, bukan yang ya ayyuhan nas, tapi ya ayyuhalladzina amanu. Itu kan luar biasa sekali. Maka pantas bulan Ramadan itu disebut dengan bulan tarbiyah, bulan pendidikan. Para jamaah yang dirahmati Allah, hari ini saya mendapatkan amanah dari panitia untuk temanya yang sangat luar biasa. Amalan-amalan mengetuk langit itu. Wah, langit itu yang mana? Langit itu kok mantep teman itu. Cocok ya. Cocok ya. Dekengane saya dan panjenengan itu kan dekengane Allah nggih. Mboten sinten-sinten, hanya Allah.
Nah, untuk itu saya akan berusaha untuk sesuai dengan tema yang telah disampaikan oleh panitia. Para jamaah yang dirahmati Allah, kita sepakat bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang terbaik. Lalu sebatan ini, wonten surat napa niku? Surat napa niki? Surat At-Tin, gitu. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Leres nggih? Jadi manusia itu ciptakan Allah yang terbaik dibanding makhluk yang lain. Nah, dalam diri manusia itu ada 3. 1 secara fisik, 2 akal, yang ketiga adalah ruh atau hati. Nek fisiknya itu ya antara satu dengan yang lain kan benten-benten. Ana sing dhuwur, ana sing pendek, ana sing dhuwur banget. Gitu. Ana lanang, ana wadon, nggih. Terus fisiknya itu berbeda antara satu dengan yang lain. Kulitnya pun berbeda antara satu dengan yang lain. Suku-suku dan bangsa pun juga berbeda antara satu dengan yang lain. Kalau kita lihat pada surat Al-Hujurat, bahwasanya manusia itu diciptakan dari 2 jenis, laki-laki dan perempuan. Dari laki-laki dan perempuan itu apa? Untuk menjadikan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, saling kenal antara satu dengan yang lain. Yang membedakan di sisi Allah adalah apa? Ketakwaannya. Nah, maka ini 3 ini ya. Fisik, akal, ruh. Nah, fisik biar kuat itu harus ikhtiar. Dalam Islam itu nggak boleh kita hanya ndonga saja, harus ikhtiar secara lahiriah maupun batin. Lah fisik ben kuat itu nopo? Yaitu kita makan yang baik. Nah, karena manusia sudah diciptakan yang terbaik untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batal. Nah, makanan yang baik itu disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 168. Kita itu dipilih pertama adalah makanan yang halal. Itu yang pertama, halal. Bagaimana cara mencari proses yang halal itu? Ya, dengan apa? Bekerja dan berdoa. Nah, terus hasilnya kita nikmati bersama. Nah, terus yang kedua, masalah akal. Akal ini adalah untuk mengolah apa yang terhampar di muka bumi. Tentu saja akal ini dibimbing oleh Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, diulah akalnya. Maka dalam Islam, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta la yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah itu tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka itu mengubah keadaan yang ada pada diri sendiri, yaitu yughayyir, merubah, belajar. Nah, kesempatan ini kan bagian dari mencari ilmu bersama-sama. Nah, kemudian yang ketiga adalah ruh. Ruh, hati itu adalah pusat pengendali. Iman itu ada dalam hati, diucapkan lisan, diamalkan dalam perbuatan. Nah, hati ini yang sangat menentukan sekali bagi diri kita masing-masing. Kalau hati itu dibimbing iman, akan memunculkan kebaikan atau ketakwaan kepada Allah. Tetapi sebaliknya kalau hati itu dominannya nafsu, keinginan manusia ini apapun akan dimiliki. Contohipun sing gampil mawon pun gadah ayam, pengennya bebek, di mentok, wedhus, sapi, kebu, sak sanesipun. Gitu. Nek keinginan niku lho. Kendaraan, pun sepeda, tambah motor. Motornya segala merek dibeli.
Kendaraan juga demikian. Warna-warna. Nah, ini keinginan. Nah, keinginan yang semiada harus kita rem. Remnya yaitu lewat apa? Iman. Maka dalam Islam itu pertama nek berdoa itu, ya Allah mudah-mudahan dapat rezeki yang banyak, tidak mubazir gitu. Bapak pengennya dibeli itu karena keinginan. Misalnya saya sendiri, saya tentukan bawa uang yang di saku itu banyak misalnya, itu nang pasar kabeh diborong itu, tekan omah, kok aku borong semene. Nah, maka Islam itu adalah qanaah. Pasti itu ada ya. Kita tidak menyampaikan siapa-siapa, tapi itu pasti ada. Maka dibungkus dalam wadah yaitu iman kebajikan. Bagaimana menerapkan, memanfaatkan gaji, membelanjakan hasil manusia itu untuk satu dirinya, keluarga, dan untuk kebaikan yang lain. Itulah sifatnya. Nah, untuk itu orang-orang yang beriman itu pasti yakin, sifatnya optimis apapun keadaannya. Ya, apapun keadaannya. Lain dengan orang yang tidak beriman, itu nanti banyak ya keluh kesah, sering macam-macam lah, tidak bisa mengendalikan diri. Untuk itu pada kesempatan ini saya akan sedikit menyampaikan sesuai dengan tema. Yang saya baca adalah surat An-Nisa ayat 36. Nggih. Monggo sareng-sareng kita waos nggih. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan wa bidzil qurba wal yatama wal masakini wal jari dzil qurba wal jaril junubi wassolibil bil janbi wabnis sabil wa ma malakat aimanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Artinya sembahlah Allah dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang ibu bapak, karib kerabat, anak yatim, orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya kalian. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Dari intinya, untuk mengetuk pintu langit itu pertama jangan syirik kepada Allah. La tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Syirik itu. Nah, itu terus disebutkan pada surat Al-Ikhlas. Itu penjelasannya. Kemudian kalau lihat lagi pada surat Luqman. Luqman itu menasihati anaknya. Ya, Luqman itu kan seorang yang biasa-biasa saja, tetapi diabadikan dalam Al-Quran. Nasihat pertama pada anaknya apa? Jangan syirik kepada Allah. Nah, karena syirik ini adalah yang menyebabkan manusia tidak akan masuk surga. Nah, gitu. Nah, monggo. Lah, orang Islam apa? Yaitu membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, jangan berani kepada ibu bapak.
Itu juga pada surat Luqman disebutkan bahwa manusia itu lahir dari seorang ibu. Ibu mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah lemah. Leres mboten? Leres nggih Bu nggih. Nek bapak ngapunten niki, mboten nggih Bapak? Mboten nggih. Nek ibu leres nggih, lama. Terus memberikan ASI pinten wulan? 2 tahun. Dibayar mboten niku? Mboten. Bapake bayar mboten? Oh bayar. Ayo bayar. Ayo bayar itu. Nah, itu kan suatu hal yang biasa, luar biasa sekali itu. Coba nek tumbas susu pun pintu jauh nggih. Susu yang udah sekarang kan luar biasa harganya, tapi lebih mulia yaitu memberikan ASI itu. Orang bayar. Ibu-ibu orang nuntut tok. Nah, bayar sih mboten. Nggih mboten. Paling nek nangis nggih sik bapake sing ngendika kok susoni anake. Lah, nuwun sewu nggih niki. Lah ini ibu, maka berbuat baik pada ibu. Nggih. Kula panjenengan sami itu termasuk lansia napa mboten? Enten sing lansia nggih. Lansia itu usia pinten? Yuswa pinten? 60. Tapi semangatnya tetap 17 tahun ngeten nggih. Itu semangat. Walaupun usianya dawa sudah banyak, tetapi tetap semangatnya anak muda. Empun tidak semangat, tapi semangat. Aku jenom kok. Nah, jenom. Biar apa tetap semangat. Nah, semangat gitu. Lah, terus ngeten, bapak ibu. Dan saya nggih, nek kula pun yatim. Kula yatim. Yatim. Nggih, sami nggih. Niki kan kata sing yatim nggih. Yatim piatu. Lah, kan luar biasa. Yatim piatu. Nggih, yatim banyak yang yatim piatu. Ya, yatim piatu. Nah, di sini. Nah. Nek bapak kula kali ibu kula itu bapak kula kalih. Leres mboten? Leres? Bapak saya secara nasab melahirkan, yang satu adalah nasab karena pernikahan. Leres mboten? Nggih to? Nah, berarti bapake kalih, ibuke kalih. Nah, niki kan abot. Nuwun sewu, sing sakniki gadah tiyang sepuh sampun yuswa lanjut ing rawate gampil napa angel? Leres nggih? Kedah sabar napa mboten? Sabar. Inna woha maha sabirin. Ngeten. Tiyang sepuh niku. Nah. Kalau sudah usia semacam udah lansia, tidak bisa bekerja dan sebagainya, ya kewajiban anaknya untuk memberikan bekal hidup pada kedua orang tua yang lanjut usia. Nek dungane nggih gampil, Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Niku gampil dungane. Ning le merawat itu yang sulit sekali. Maka barang siapa yang merawat orang tua dengan ikhlas, sabar, jannah surga. Wong sak krondo niku nek kula kan 8 nggih. 8 ibu kula niku kiambak teng griya. Mriki sampun mboten mireng. Tapi ingatan masih luar biasa, bisa merekam sejak lahir sampai sekarang. Diceritoni nggih teko mantuk-mantuk mawon. Sebabe di nganu pun mboten sambung mriki niki, mboten sambung niki niki. Len jawab betul napa? Spidol. Tik iki anten putu buyute ditulis buyut mantuk-mantuk lajeng gujeng. Wih, luar biasa ini. Nah, maka gembirakan kepada kedua orang tua yang masih ada. Kalau sudah ada kita mendoakan. Itu monggo. Niku pengalaman pribadi menghadapi orang tua berbeda antara satu dengan yang lain. Tapi sebagai orang Islam,
kewajiban setelah menyembah Allah adalah berbuat baik kepada ibu bapaknya. Nah, yang nomor 3 yaitu berbuat baik kepada siapa ini? Anak-anak, kerabat-kerabat dulu. Kerabat. Lah kerabat orang tuh, kerabat kita itu bisa sekandung, gitu. Itu dijaga kebersamaannya, saling silaturahim antar satu dengan yang lain. Monggo saniki silaturahim paling gampang lewat WA, video call, Instagram, macam-macam monggo. Pakai story, mboten napa-napa, ning story yang bagus. Nah, yang berikutnya, yang keempat adalah anak-anak yatim. Ya, anak-anak yatim. Ya. Anak-anak yatim. Lah, anak yatim itu ya kalau Nabi Muhammad SAW berikan contoh kan berbuat baik kepada siapapun, kepada orang yang pernah mendoliminya pun beliau berbuat baik. Lah, anak-anak yatim ini adalah satu yang belum berumur balik. Nggih. Kalau pun matur, kalau termasuk yatim. Nggih, yatim. Lah, anak-anak yang belum yatim ini diberikan apa? Pendidikan. Dilatih, diarahkan untuk menyembah kepada Allah biar nanti beliau setelah dewasa bisa mandiri. Nek punya harta jangan diabusi. Ngeten mawon. Jadi kalau ada keluarga, anak ini punya tinggalan orang tua, anaknya diarahkan. Sebab kalau dia diarahkan, ya anak itu kan wah tak dole wae gitu. Nah itu uangnya untuk macam-macam lah ini, masakin, ya. Terus berikutnya adalah orang-orang miskin. Nah miskin di sini, miskin itu kalau dalam hukum Islam, orang yang belum bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, belum mencukupi, ya. Kalau fakir itu kan tidak punya penghasilan sama sekali. Nah, kalau miskin itu dalam istilah di lembaga amil zakat dan sotok Muhammadiyah itu dibedakan ada 2. Miskin permanen. Miskin permanen itu sudah tidak bisa ditingkatkan. Jadi, miskin yang lain itu masih ditingkatkan dan apa? Pemberdayaan, diberikan apa? Bekal. Bekal untuk apa? Untuk bisa mandiri. Terus yang berikutnya adalah tetangga. Berbuat baiklah kepada tetangga. Bukan urutannya mboten keluarga dulu, tapi pada tetangga. Karena tetangga ini adalah yang sehari-hari kita berjumpa. Dosa yang paling sering itu pertama kan di rumah. Yang kedua dengan tetangga itu kalau tidak saling memberi itu luar biasa kejelekannya. Mosok karo tetangga ini tidak saling bertanya, ada ndak? Ada di Segoro Kidul sana. Mboten temriki mboten enten, yakin mboten enten. Tapi ada di fenomena masyarakat dengan tetangga tidak berbuat baik. Contohnya pun ada jalan setapak di suatu tempat di kota tertentu ditutup oleh tetangga. Pakai apa? Herbal. Pulangnya lihat apa? Tangga, menek kondo gitu. Nah, nggih. Enten niku sing ngaten niku. Nah, ini kan nggak boleh menurut Islam. Angka berbuat tangga. Nek petukan melaku gang sempit, dilalah tidak saling bertanya balik kanan. Balik kok ketemu musuhku. Padahal Islam tidak ada musuh dalam Islam itu. Harus saling bertanya, kata niku. Lah ini sing berat itu di tangga. Apalagi zaman sekarang ini terutama anak-anak yang milenial.
gengsi. Itu kadang-kadang dengan orang tuanya kurang, Don Sewu. Karena Pak anak-anak sekarang itu lebih dominan mikirnya duit, Don Sewu. Ego pribadinya tinggi, nilai sosialnya ada yang rendah. Itu anak-anak sekarang. Contohnya pun, enten sing dakwah malah difoto, di-share dulu, tidak ditolong. Kudunya ditolong sih, ditolong dulu umat Islam. Contohnya pun malih upami niki, enten kula badhe teng masjid, kok teng mriku enten ing dakwah. Kula tulung riyin apa kula salat riyin? Pripun? Ditulung riyin betul di rumah sakit ngaten nggih. Baru salatnya nanti. Itu Islam. Nah, niki. Lah. Niki sing berat nggih. Terus tetangga dekat, tetangga jauh. Nah, tetangga jauh itu ya dalam RT itu kan satu lingkungan, nek dengan satu dawis, ada yang gak jauh dan sebagainya. Terus teman sejawat. Nah, teman sejawat itu ya macam-macam nggih. Teman sejawat bisa teman sejamaah, sesama jamaah akad pagi saling bertanya, mengucapkan salam, jabat tangan laki-laki dan perempuan. Nah, itu bagian dari apa? Kita merawat, ya, merawat wajawat. Terus Ibnu Sabil dan hamba saya. Ibnu Sabil itu kan yang kehabisan bekal, ya. Ibnu Sabil, misalnya kos atau kurang apa ini perlu dibantu. Terus hamba saya, kalau hamba saya itu tidak ada. Saat ini tidak ada hamba saya. Tetapi dalam hal pembagian menika wonten yang namanya Yun Sewu nggih, TKI, TKW yang kerja di luar. Wonten mboten? Yang ke luar negeri, orang Indonesia yang kerja di luar negeri tidak bisa pulang karena kehabisan bekal, itu masuk di sini. Okay. Kalau di sini ada nggak? Kamu saya baca dalam yang lain ada yang mengatakan KDRT, ada yang namanya KDRT, kekerasan dalam keluarga. Itu ada yang mengatakan berpendapat demikian, perlu dekati untuk dibimbing, kemudian kalau nganu ya dibantu yang lain-lain. Nah, terus yang terakhir gongnya, sesungguhnya Allah itu tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Sombong tidak membanggakan dan ya ini membanggakan diri, sombong. Jadi inilah bagian dari yang bisa mengetuk pintu langit nih Allah. Amalan gampang tapi ling lakoni tantangannya banyak. Angel saya itu angel. Tetangga angel, gitu. Membanggakan diri kadang ada Don Sewu. Sekarang kan ada banyak, sebagian itu ada yang membanggakan diri. Dengan apa? Mungkin di story, di IG, Facebook, wis macam-macam lah. Nah, itu. Maka hati-hati lah. Zaman sekarang itu penuh kehati-hatian. Ini barangkali salah satu jalan untuk mengetuk pintu langit. Nah, monggo panjenengan. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, soimin, soimat, yang tidak kalah penting, puasa ini bagian dari kesenangan, disambut dengan kesenangan. Marhaban ya Ramadan, selamat datang bulan Ramadan. Nah, saya bacakan salah satu hadis yang mengatakan kebahagiaan di bulan Ramadan. An Abi Hurairah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala lisoimi farhatani farhatan, qala lisoimi farhatani farhatun minda iftarihi
wa farhatun qina yalqa rabbahu azza wa jalla. Hadis riwayat Ahmad. Artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah, dilaporkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, orang yang berpuasa itu memiliki dua kegembiraan. Kegembiraan saat berbuka puasa dan kegembiraan ketika menghadap Tuhannya yang Maha Perkasa lagi Maha Agung. Nah, kalau saat itu kriteria-kriterianya dipegang Al-Quran, ini barangkali salah satu untuk mengetuk pintu puasa ini adalah kesempatan Allah memberikan kesempatan kepada hambanya di bulan Ramadan untuk berbuat baik kepada diri sendiri maupun orang lain. Pada sendiri itu istilahnya introspeksi, mawas diri. Maka orang yang shaim, yang berpuasa, saum, itu ada dua kegembiraan. Yang pertama, kegembiraan adalah bila mana akan iftar, akan berbuka puasa, senengnya luar biasa. Pun nek sing anten kolak wis dicepengi mawon ngeten iki. Itu anak-anak. Walaupun nanti nglampahi wis meh maghrib dicekeli ngene iki. Wis meh maghrib. Mbok kurma siji mau dicepengi mawon. Saya itu. Cepengi ngeten iki. Seneng banget itu. Wis jame tiliki wae. Nek riyen kan jamnya belum sampai sekarang. Jam sekarang itu dari hari ke hari, kemudian masuk minggu, pekanan, setengah bulan, dihitung terus. Wah, wis meh dihitung terus. Dari jam ke jam, dari menit ke menit, detik ke detik selalu diamati dengan cermat. Dihisap nih, dihisap, dihitung, hisap dan ru'yat. Nonton jam lah. Itu senangnya luar biasa. Nah, banget senangnya, wah, banget. Terus yang kedua adalah bila bertemu waktu-waktu untuk ibadah kepada Allah. Jadi kalau menjumpai bulan Ramadan ya seneng banget disambut dengan kegembiraan. Mlebune waktu sholat ya seneng arek sholat toh. Oh aku ijazah sholat, mumpung belum disolati. Kula panjenengan tinggal milih gelem sholat apa tidak sholat. Maka sholat itu kan harus kita lakukan. Kalau tadi kemarin itu kan disampaikan oleh Ustaz Dandung, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wah, itu kan sudah luar biasa. Nah, kemudian inna woha mangasobirin juga ada, macam-macam. Nah, monggo pas sholat niki. Lah di bulan Ramadan menika bagian serat 24 jam menika waktunya ibadah. Ya, 24 jam itu masuknya ibadah. Kalau siang hari tidak makan dan minum, gitu. Terus berupaya untuk menghindari, mengurangi atau menghentikan hal-hal yang membatalkan puasa. Nek tidak makan, tidak minum itu mudah. Saya yakin mudah. Tapi yang lain. Satu, hindari berbuat yang tidak baik. Kalaupun ada yang kok lupa, segera membaca Astaghfirullahaladzim. Nek tanggane kula teng mriki kok ajak ngrumpi terus menyebut orang, kejelekan orang, segera marah, ini shaimun, saya sedang berpuasa. Niki, minggir. Maka puasa itu banyak orang yang sudah khusus sekali memanfaatkan waktu, minggir berupaya untuk menjaga antara satu dengan yang lain biar tidak mengurangi fadilah puasa. Nah, terus napa malih sing bisa mengetuk langit? Jangan tinggalkan tadi kalau sholat, pilih sholat yang awal waktu, pilih yang jamaah, ditambah sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah. Nah,
Terus napa malih? Salat tarawih. Salat tarawih. Nah, salat tarawihnya di Masjid Darussalam yaitu setelah Isya. Setelah Isya sampai kurang lebih jam 8:30 malam. Setengah malam. Nah, kalau tarawih itu ya alon-alon, bukan banter-banteran, alon-alon. Kalau main zaman Nabi malam hari, tapi kita mendidik pada anak-anak, dididik untuk apa? Bagian dari dakwah Islam. Ning saya lihat Yun Sewu menika boten panjenengan, saya kalau menjelang sholat Isya pernah jalan di kota ini sing banyak kurang berbondong-bondongnya masuk masjid atau musola di dalam kota Kutarjo. Itu fakta. Kalau dulu itu bar maghrib itu sudah berbondong-bondong ke masjid. Saat ini berbondong-bondongnya benten. Karena enten sing memahami menyampaikan adanya setan gepeng. Lo niru Pak berarti setan gepeng. Ini lah di sini. Sini itu kan macam-macam nih, Nun Sewu. Sholat paling waktunya 1 jam, tapi nek maca ini delok YouTube, guyu-guyu dhewe nang isor wit. Nah, itu tanda-tanda sing mboten pas. Saat ini itu semua orang pakai ini, nggak ada yang tidak pakai ini. Kalau nggo niki kan, orang buka no kadang-kadang toko gambar metu dhewe kan. Nah, lan itu lewati mawon jari-jari kan. Itu nggih. Sane bae. Nggih, pun nggih. Pun salat tarawih ditambah napa? Tadarus. Monggo badhe pinten 1 hari 1 juz monggo, tapi minimal diprogramkan bulan puasa itu satu puasanya 30 hari, le tarawih 30 hari, le sholat wajib sehari semalam 5 kali ping 30. Nah, diprogram ke jamaah, tarawih aja nganti ditinggalkan, le maca Al-Qur'an terus, syukur lebih dari satu kali khatam diwaos ten dalem. Nah, niki ngene. Terus ingkang sanesipun menika yaitu bersedekah. Itu bagian dari ngetuk pintu langit. Nah, bersedekah. Nah, dalam Al-Quran disebutkan ya, perintahnya ya, bersedekah itu ada masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Menika surat Al-Baqarah 200 sekian, 280 sekian atau 260 sekian, monggo presani. Nah, bersedekah. Bersedekah sing paling gampil niku senyuman. Sing paling gampil senyuman. Tapi pun gujeng terus nggih. Itu ngapunten niki, senyuman. Senyuman sendiri. Senyum. Terutama teng dalem Nuwun Sewu niki kula pikantuk nggih nasihat. Nak Mansur, nek tekan omah wis jenengan ning dalem, nek garwane jenengan bali saka kerja apa saka kondi aja ditakoni duwite oleh pira. Tapi nek iso bukakan pintu, assalamualaikum. Nah, ngeten lho. Terus jabat tangan. Niku nek saged. Nggih, niku semeten ugi ibu-ibu nek bapak-bapak nembe kuntun nyambut damel ampun ditangkleti hasilnya oleh piro Pak, leh duit piro oleh kerja, ampun. Sebabipun nek pas dukin dalem kok toh ditangkleti niku mangke ndak mboten prayogi. Mangke didangu hasilnya pinten niku nek pun badhe mapan sari. Pak, mulai piro duwite? Ming les 20.000, ya wis lah tak tampa ora apa-apa, ikhlas itu.
ojo les 20.000 terus jawabannya yang tidak menyenangkan. Itu ada. Itu salah satu nasihat, nuwun sewu nasihat. Nah, niki ingatan. Terus monggo. Nah ini. Kalau dalam Al-Qur'an tadi saya mengatakan bahwa orang yang beriman itu akan hasilnya akan tumbuh, semakin tumbuh dari 7 menjadi 10 menjadi 70 menjadi 100. Contohnya pun gampil nih gini kalau nanam pisang setunggal dirawat itu kan tumbuh sendiri, tapi nek tidak dirawat hasilnya juga kurang baik. Itu yakin, harus yakin tumbuh itu. Bekerja juga demikian, bekerjalah sebanyak-banyaknya seolah-olah akan hidup selamanya. Terus beribadah selama sebanyak-banyak seolah-olah akan mati besok. Lah niki lho. Niki bab sedekah. Lah wonten Al-Qur'an disebataken khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha inna sholataka sakanul lahum titik. Nika. Jadi hasil yang kita terima itu yang pertama adalah dibersihkan dulu, atau dalam Islam dizakati lebih dahulu. Karena apa yang akan masuk dalam dirinya adalah sudah dizakati. Kebetulan saya mendapat tugas membidangi zakat di Kabupaten Purworejo ini. Sing paling pokok itu dizakati dulu. Zakat itu lebih murah daripada yang lain. Contohnya pun kemarin Mas Ikhwan menika matur memberikan pencerahan bahwa zakat nek sak yuto itu hanya 25.000. Sak yuto hanya 25.000. Berarti kalau sudah dizakati, ya, sudah dizakati, itu insya Allah yang lain bersih. Bersih, betul-betul bersih. Nah, kalau di Muhammadiyah ditetapkan berapapun hasil itu dizakati. Disampai dizakati berapapun hasil. Memang ada namanya haul. Tanpa haul tidak akan tercapai itu. Haul masanya. Ada nisab. Ya. Kalau haul itu kan pendapatan. Oleh tanam, padi, panen, kerja oleh duit. Nisab itu kan batasan aja. Maka pentingkan zakat dulu sebelum yang lain. Contohnya pun zakat kali paket data itu kathah pundi. Paket data kali zakat, paket data itu 3 giga pinten niku? Sekitar 20.000 lebih sedikit. Nek zakat sak yuto ming 20.000, tapi HP ini bisa sebulan lebih dari itu. Nah, niki pertama. Nah, monggo itu bagian itu. Nah, inilah yang disurvei kemarin disampaikan. Nek maca syahadat orang Indonesia itu ke orang yang beragama Islam sekitar 230 juta sekian. Yang membaca syahadat semuanya. Yang kedua, sholat tuh surveinya hanya menyentuh 25%. Nek puasa itu 60%. Nek zakat baru 1%. Padahal potensi zakat di Indonesia itu adalah 350 triliun lebih itu. Baru berapa persennya? Lah itu monggo panjenengan di bulan Ramadan ini pertama disiapkan tuh zakat dulu. Zakat fitrinya juga disiapkan, termasuk di dalam saya bicara masalah zakat fitrinya disiapkan. Ampun rotine rumiyin sing disiapke. Kadang-kadang nyuwun sewu sok wale rotine di kok zakate urung, tapi sudah disiapkan. Kita kan zakat fitri sekian orang, sekian anggota keluarga. Tapi minimal kalau di Lazim itu zakat fitrinya adalah 2,5
kilo minimal nggih. Lebih mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Lebih mboten napa-napa. Zakat. Ya. Zakat. Nah, kalau zakat fitri adalah untuk mensucikan jiwa. Ya. Kalau zakat mal, zakat profesi adalah untuk mensucikan harta yang kita miliki. Maka dalam Al-Quran itu aqimus sholat wa atuz zakah. Nah ini dua-duanya imbang. Ya wis sholat, ya wis zakat. Nah ini, nah ini yang menjadi tantangan bagi kita semuanya. Untuk itu saya berwasiat pada diri sendiri. Ya, misalnya untuk zakat fitri saya sudah siapkan, nanti pilih. Kalau beras ya dipilih beras yang dikonsumsi setiap hari. Jangan konsumsinya rojo lele, zakate napa niku? IR. Ampun niku nggih. Gitu. Pilih yang terbaik yang sebagaimana dikonsumsi setiap hari. Ngeten niki. Dan nun sewu itu bagi yang lansia yang tidak bisa puasa itu bisa dengan membayar fidyah. Kurang lebih hanya 6 on. Tapi tidak menurut pemahaman di dalam yang saya pahami di lazismu itu, kalau zakat fidyah itu tidak hanya beras yang dikonsumsi sehari diberikan pada orang lain, ngeten Bu. Nek ming beras tok diliwat ra ono lawuhe njuk napa niku, ming mateng tok ya ditambahi lawuhnya. Nek tempe ngeten napa-napa lah ditambahi ngeten. Sehari dikalikan bulan puasa tahun ini, karena tahun ini puasanya kurang lebih 30 hari. Ngeten niku, nggih. Dadi monggo niki dinani. Lah, ngeten. Lah niku nggih, Bu nggih, zakat monggo. Mangke nek pun niku badhe tumbas roti ageman niku mangke nggih. Sebab orang Islam tidak seperti itu, tapi yang pokok-pokok dulu yang untuk kepada hablum minallah dan hablum minan nas. Jadi puasa ini luar biasa sekali fadilahnya kalau kita betul-betul memahami dan diamalkan dalam sehari-hari. Tapi panjenengan sudah, saya yakin sudah. Nah, ini tinggal saling mengingatkan antara satu dengan yang lain. Nah, ini tim puasa kan luar biasa. Kalau tiap sore nun sewu nih, mulai nanti ada TPK. Tadi kemarin itu ada sekitar 70-an yang di sini. Buka bersama bareng-bareng itu senangnya luar biasa kata sebuah matur. Mengkormat dibagi-bagi, saling berbagi. Nah, ini kan mendidik, bagian dari mendidik. Di rumah bareng suami istri juga mendidik. Kula niki 2 hari teng mriki terus tak napa teng mriki ya teng griya mboten sinten-sinten lali buka teng mriki bareng-bareng ming batal ketok itu luar biasa senengnya pada anak. Lah nanti tambah TPK kalau nanti sudah masuk. Nah, inilah bulan keberkahan. Jadi bulan Ramadan itu keberkahannya tidak hanya orang Islam tapi yang lain juga menikmati yaitu keberkahan di bulan Ramadan. Barangkali ini adalah salah satu yang bisa mengetuk amalan-amalan pintu langit yang ada. Notok langit yaitu Gusti Allah Ta'ala. Itu monggo kula dawuh matur mugi-mugi kula saged tulung-tulungan kepada siapapun, bisa berbagi, bisa ibadah, bisa berdoa bareng-bareng. Nah, semoga nanti bisa mendapatkan balasan dari Allah SWT. Ingkang kaping kepukasan, monggo kita sareng-sareng kita nyaketaken dumateng Allah Ta'ala kota wau
saged berbagi lan macam-macamipun. Mugi-mugi pertama panjenengan sehat walafiat. Nggih. Tetap optimis, tetap ibadah, mugi-mugi ditampi Allah, pikantuk maghfirah Allah Ta'ala. Rezekinya barokah, putra wayah dados putra wayah ingkang saleh lan salehah, menawi sida kanthi husnul khotimah. Ngeten nggih. Mungkin enten sing badhe napa tanya jawab napa-napa, kula wonten wekdal misalipun tanya jawab. Monggo. 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 Ya. Tadi terkait zakat, Pak. Ya. Kita kan memiliki berapapun dan dapat langsung terus. Ya. Ya. Tapi uang yang kita punya sudah bersih. Nah, kalau uang itu kita belanjakan, kemudian terkumpul emas sebesar penisab sudah, apakah emasnya itu yang dibeli dengan harta yang sudah bersih masih perlu dijaga? Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya. Tadi pada pertanyaan uang yang sudah dizakati kemudian dibelikan emas ya, sudah sampai nisab kurang lebih 85 gram ya, sudah dibeli. Lah, jadi kan banyak sekali melumpuk. Pendapat saya begini, Pak. Emas itu kan 1 tahun mengendap di situ, itu wajib dizakati. Karena emasnya berupa sudah mengendap, tetap dizakati, Pak. Walaupun pembeliannya sudah dizakati, kan ngumpul, Pak. Kecuali 10 gram, burung ngono setahun didol, gitu ke wedhus. Lah wedhusnya tadi 40, ya mangke wedhusnya dizakati, Pak. Tetap dizakati, Pak. Ngeten niku pendapat saya seperti itu, Pak. Nggih. Ngeten nggih? Nah, tetap dizakati. Biar bersih. 85 gram itu nek nganu kan 85 yuta nggih. Pinten Bu nek sak gram Bu? 1,5 juta. Berarti 120 yuta ya. 120 yuta 120 ping selawe. Zakatnya 3 yuta. Leres nggih? 3 juta. Itu kecil bagi yang punya emas 85 gram. Ngeten lho. Leres nggih? Ngeten Pak Wazir. Nggih, nggih. Nggih, mboten kathah. Sinten malih, monggo. Monggo. Ibu, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami bertanya, misalnya punya uang, uangnya itu dipinjam orang, terus itu dizakati atau Niki artone dipinjam orang lain dizakati napa mboten? Nek kula niki wong niki uang itu kan masih untuk tahun nggih. Sudah di tempat lain belum kembali dan kembalinya itu masih kapan-kapan. Kawan-kapan mboten jelas. Mboten jelas. Yang dimaksud di hati barang itu jelas ada di genggaman. Nek kula nggih. Nek kula yang perlu dizakati adalah yang di tangan, yang dimiliki langsung gitu. Nek dipinjamkan itu ya tadi kapan pulangnya kan dereng tertos, belum tahu. Yang dizakati adalah yang pada saat itu ada di genggaman pribadi. Menawi badhe dizakati nggih langkung prayogi ngeten mawon. Nggih, ngeten. Sanesipun mboten wonten. Nggih, niki sampun jam tabuh 7 langkung sekedhik. Nah, matur nuwun sanget mugi-mugi wakala wau kula matur sehat walafiat. Salajengipun niki wonten titipan saking Bapak Khalid. Dap nggih. Nggih, menika putrane Pak Khalid anggota jamaah
kajian Arwabi menika ingkang asma Mas Nasron Aziz sakmenika dirawat wonten PKU Muhammadiyah Kutarjo. Pramila monggo kita ndongaken sareng-sareng mugi-mugi Mas Nasron menika enggal dangan sehat walafiat, keluarga ingkang nenggo menika sabar ikhlas anggenipun merawat putranipun. Monggo kita sareng-sareng ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabban nasi mudhibal ba'sa isfi antas safi la sifa'a illa sifa'an la yughadiru saqama. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan dari segala manusia di muka bumi, berikanlah kesembuhan kepadanya, angkatlah penyakitnya, jadikanlah penyakit yang mereka derita sebagai pelebur dosa. Ya Allah, hanya kepadamulah kami minta kesembuhan, sembuh yang tidak kambuh lagi. Allahumma shfi Mas Nusron, Allahumma shfi Mas Nusron, Allahumma shfika Mas Nusron. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar fa adkhilna jannatan ma'al abrar. Ya Aziz, ya Ghafar, ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian paparan kajian yang sudah kita ikuti bersama. Semoga ada kemanfaatan dan kebaikan untuk kita semua. Memasuki agenda selanjutnya yaitu diskusi dan lain-lain. Sudah ya. Lain-lain itu ada informasi yang pertama, infak pada pagi hari ini terkumpul sebesar 300